Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Hari ini kita belajar tentang iman kepada qada qadar Allah. Pengertian qada qadar Allah. Qada qadar Allah disebut juga dengan takdir. Qada secara bahasa berarti hukum, ketentuan, dan perintah. Qada memiliki makna hampir sama, yakni kepastian, peraturan, dan ukuran. Dan ukurannya tadi ya. Yang sekarang pengertian dari qada. Qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali atau zaman sebelum terbentuknya seluruh alam ini. Ini sesuai pada firman Allah surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Tadi pengertian qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Contoh qada Allah. Yang pertama adalah laut pasang surut. Yang kedua, setiap makhluk pasti akan mati. Yang ketiga, matahari terbit ada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang keempat, ketetapan Allah adalah kapan seseorang akan lahir, yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Macam-macam takdir. Takdir menjadi dua. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram ini takdir yang tidak akan dapat diubah. Contohnya, kalau kita lahir sebagai laki-laki atau lahir sebagai perempuan. Oleh karena itu kita harus ikhlas bersyukur atas takdir yang ditetapkan kepada diri kita. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa merubahnya. Takdir ini adalah suatu proses kehidupan manusia. Contohnya, sekarang takdir kita miskin. Karena kita mau bekerja keras, akhirnya bisa kaya. Juga bisa anak-anak ya. Dengan cara apa? Karena pada waktu kita TK hanya bisa belajar membaca dan menulis, dan hari ini kita kelas 6 bisa banyak sekali yang kita peroleh ya, sampai bisa mengaji, kita belajar banyak hal di semua pelajaran ini. Cara memperbaiki takdir dengan cara berusaha. Meskipun jika kita ditakdirkan menjadi orang bodoh, jika kita berusaha keras akan menjadi pintar. Berdoa. Yang kedua, berdoa. Untuk memperbaiki takdir kita bisa dengan dengan berdoa. Jadi selain berusaha kita harus berdoa. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah ini dapat mencegah malapetaka yang akan menimpa kita semua. Yang keempat ya, bersilaturahmi dan berbuat baik. Sesuai pada sabda Rasul
Silaturahmi dapat memperpanjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun takdir bisa dirubah dengan doa, usaha, sedekah ataupun berbuat baik, semua kembali kepada kehendak Allah. Allah lah yang berkuasa menentukan apakah kita akan diberi takdir yang baru atau takdir yang lama. Dan kita harus ikhlas percaya bahwa semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Yang penting tawakal atau berserah diri kepada Allah atas segala takdir yang kita alami. Setelah kita berusaha dan berdoa, maka hendaknya kita memasrahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap orang yang beriman kepada qada qadar yang pertama adalah bersabar atas takdir yang buruk dan bersyukur atas takdir yang baik. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa. Yang ketiga, optimis dan giat bekerja. Yang keempat, tawakal atau pasrah atas segala ketentuan Allah. Yang keenam, tidak mudah putus asa. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Marilah kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.